Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
Ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Shalom jemaat GBI PRJ. Sekali lagi shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini ada. Tangan-tangan yang bersuka cita. Amin. Katakan amin Bapak Saudara. Amin. Saya percaya kita hari ini semua limpah dengan ucapan syukur, terutama buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini boleh beribadah onsite. Saya percaya hari ini kita gak mau sia-siakan waktu kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari setiap hati yang bersyukur kepada Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Di setiap ucapan syukur keluar dari hati kami Tuhan Yesus. Bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, ya Tuhan, Tuhan
seluruh bumi. Kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah, sembah Dia. Terus sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini setiap syukur kami, ini setiap pujian kami. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, Kau saja yang suci, Kau saja yang manis, hanya Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Kau saja yang suci, Kau yang layak, Kau saja yang layak, Engkau layak Tuhan, terima glory. Yesus Kau Tuhan. Angkat tanganmu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, hanya glory bagi-Mu, terima glory. Panggil namanya Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kau saja Tuhan yang suci, hanya Kau saja yang layak, Engkau layak Tuhan, terima glory. Yesus Kau Tuhan, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja
kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, hanya Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, katakan Engkau layak Tuhan Yesus. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari sekali lagi dengan imanmu. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Kami rindu sama Engkau ya Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah secara onsite maupun secara live streaming, bersama-sama saya mengajak kita memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kukasihi. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Amin. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di atas umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, pada siang hari ini kami bawa ibadah kami ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Karena kebaikan-Mu kami memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Saya juga menyapa yang beribadah melalui live streaming. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Engkau yang di rumah-rumah, mari memuji Tuhan bersama keluargamu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Boleh angkat jempolnya sama-sama, come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Bersorakan sebab Dia baik bagi setiap kita, amin. Mohon lebih lagi buat Tuhan, sama-sama katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. Jemaat GBPRJ lebih lagi buat Tuhan katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yang mengalami kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Dia Allah yang teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mohon jemaat Tuhan, jemaat GBPRJ, saya mau semuanya angkat jempolnya sama-sama. Katakan. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good. Sekarang sambil tunjuk kanan kiri depan belakang, come on katakan. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus is so good to you. One more time, come on. He is so good to you, He is so good
sudah baik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari jemaat PRJ, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami menyatakan kami bangga punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ajar kami untuk selalu diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu Tuhan. dengan Hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu
sembah Dia, kita sembah Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap terus diam dalam hadirat-Mu. Syakaralabal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 
Mari hari ini naikkan sembahmu. Engkau yang di rumah-rumah sembah Tuhan. Oh haleluya, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Mau tetap terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Pimpin langkah kami, langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lebih sungguh lagi katakan, Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Katakan kami perlu Tuhan, ku perlu pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Engkau tak bersertaku, kami tak mau berjalan Tuhan, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu
kasih. Benar Tuhan, kami tidak mau jalan tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau peliharakan kami sampai hari ini. Supaya kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu dan lapar dan haus akan Engkau. Mari Tuhan kau lawat kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar. Supaya Roh Kudus Engkau bisa bekerja dengan leluasa di dalam hidup kami. Baik kami yang di rumah maupun on-site Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatasi oleh apapun juga. Dan Engkau sanggup menerobos dalam kehidupan kami. Dan kami siap Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dengan caramu yang ajaib. Ini adalah waktumu Tuhan. Kami hanya mau serahkan semua dalam tanganmu. Kami tidak mau curi sedikit pun kemuliaanmu. Tapi kami kembalikan segala hormat. Segala pujian. Segala syukur hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap katakan. Amin, amin. Shalom, yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Yesus kita Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan kita ajaib, amin. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Oh saya excited sekali saudara. Karena tadi kebaktian yang pertama. Oh saya excited. Kebaktian yang kedua saya juga lebih excited lagi. Kita dikasih kemurahan sama Tuhan. Bisa ada di tempat ini. Oh haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Oh saya mengekspektasikan Tuhan. Siapa yang mau ekspektasikan Tuhan hari ini? Baik yang di rumah juga. Yuk kita lambaikan tangan sekali lagi yang tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Saudara hari ini saudara, saya akan bicara mengenai berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak terasa berapa minggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tidak berasa kita sudah mengalami semua hiruk pikuk daripada pandemik ini. Sampai hampir lebih daripada 1,5 tahun ya. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan dari day to day. Itu adalah suatu persiapan buat kita untuk kekekalan. Untuk selama-lamanya. Saudara, hidup kita ini diibaratkan seperti hidup dalam berbagai musim. Kalau di Indonesia saya ditanyain sama orang, bagaimana keadaan weather yang ada di Indonesia? Saya bilangnya panas dan sangat panas. Saudara ya, atau kalau sebenarnya musim hujan dan mungkin juga musim panas saudara ya. Tapi kalau di bagian negara yang lain, mereka terdapat 4 musim yang berbeda saudara ya. Nah kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat ada summer, ada fall, ada winter, ada spring yang terjadi. Nah di setiap musim dari kehidupan ini, di setiap musim daripada keadaan cuaca ini, ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Kita lihat, oh kalau musim panas ya, kita seperti di Indonesia selalu panas saudara. Saya tadi katakan panas dan sangat panas begitu ya. Nah apa yang terjadi waktu musim panas saudara? Semuanya rasanya enak dan hangat saudara ya. Orang-orang berpakaian ringan, Anda tidak perlu pakai baju yang numpuk-numpuk. Kita boleh pakaian yang ringan saja. Dan kita kalau lihat pemandangannya itu sangat indah sekali ya. Orang tuh terpancing apalagi di belahan yang dunia yang sebelah lain ya saudara. Mereka terpancing untuk main di luaran. Kalau di Indonesia malah kebalikan ya. Kita takut untuk keluar begitu ya. Tapi di negara-negara lain yang mereka mengalami 4 musim, mereka pinginnya keluar. Mereka berolahraga di luar, mereka badminton di luar, mereka main basketball di luar, bahkan di pantai pun mereka mulai main. Mereka senang saudara. Tapi ada keburukan dari musim panas ini ya saudara ya. Banyak kekeringan. Terutama saya kan besar di Amerika ya, di Los Angeles gitu ya saudara ya. Di Los Angeles itu sering sekali terjadi kebakaran. Di California itu sering sekali kebakaran. Kalau sudah musim panas kita mulai was-was. Karena daun tuh bergesekan, ranting tuh bergesekan. Dan tahu-tahu terjadi kebakaran. Kalau hutan kebakaran tidak selesai-selesai. Tidak cuma 1-2 jam. Tidak cuma 1-2 hari. Tidak cuma 1-2 minggu saudara. Tapi bisa sampai berbulan-bulan. Sampai kering terjadi kebakaran di mana-mana. Suatu hari saya pernah pelayanan di Jambi saudara ya. Di daerah di Jambi, di Sumatera sana. Nah waktu itu terjadi kebakaran.
Dan mereka katakan, Ibu Lili, apakah Anda masih bersedia datang? Saya bilang, karena Tuhan sudah janji sama Tuhan. Kebakaran, enggak kebakaran, saya tetap datang. Saya agak khawatir, saudara, karena saya ini suka sesek napas gitu ya. Enggak tahan. Tapi karena sudah janji sama Tuhan, saya pergi ke sana. Begitu turun dari pesawat, itu mencekam, saudara ya. Pakai masker gitu, waktu itu belum ada pandemik. Tapi kita juga pakai masker, nafas itu sesak sekali. Saya lihat kebakarannya di mana. Saya enggak ngelihat api yang terbakar, saudara. Ternyata mereka bilang sama saya, Ibu tahu enggak, kebakarannya itu 2-3 meter di bawah tanah. Gambus yang kebakar. Dan tidak kelihatan. Tapi tahu-tahu besok paginya, semua tanaman yang ada di permukaan tanah itu semuanya hangus dan hilang. Ini yang terjadi, saudara ya. Kebakaran tidak enak di waktu musim panas. Nah, kemudian musim panas ini akan berganti menjadi musim gugur, saudara ya. Mulai dingin. Aduh, mulai senang, saudara. Tadinya kepanasan, mungkin kebakaran asap. Dan kita berharap-harap untuk masuk musim gugur atau fall, saudara. Waktu di musim gugur ini keadaan mulai dingin, mulai enak seperti saat-saat seperti ini ya. Pak, di Amerika enak sekali gitu rasanya. Mungkin di belahan yang lain juga demikian. Mulai kelihatan indahnya luar biasa. Saya ngelihat itu mulai daun-daun berguguran. Dan tadi yang warnanya hijau mulai jadi kecoklatan, kekuningan, saudara. Ini yang terjadi. Bunga-bunga mulai gugur, daun-daun mulai gugur. Dan biasanya orang mulai ingat ada perayaan-perayaan seperti Thanksgiving di Amerika begitu ya. Wah, rasanya senang sekali. Luar biasa musim gugur. Tapi musim gugur ini juga membuat malapetaka juga. Karena pergantian dari musim panas ke musim yang agak dingin, banyak orang yang tidak tahan jadi sakit, saudara ya. Apalagi ditambah dengan pandemik yang sekarang ini yang global di mana-mana. Apa yang terjadi? Banyak orang yang sakit, banyak orang yang flu karena ganti cuaca. Dan juga di musim yang sudah mulai fall ini, orang mulai males bangun, saudara ya. Mulai enak, aduh kalau selimutan lebih enak lagi, jam dimundurin 1 jam, dapat ekstra jam untuk tidur, saudara. Rasanya senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Angin jadi kencang, saudara. Mulai windy. Kemarin saya lihat di news, katakan hati-hati. Kalau kami tinggal di apartemen yang tinggi, itu suara angin itu begitu kencang. Sampai semua bunyi, kletek. Agak ngeri juga ya. Pintu pun angin itu tidak bisa ditutup, jendela-jendela karena saking kencengnya angin itu, saudara ya. Nah, ada good things, ada bad things. Nah, saya mungkin exaggerate lagi. Kita masuk ke musim dingin. Musim dingin, wah, orang senang. Di sini tidak ada white Christmas. Kita pasang pakai foam untuk Christmas tree ya. Musim dingin. Tapi di Amerika waktu salju mulai turun, semua pada berlarian. Oh, the first snow. Rasanya romantik ya. Oh, indah sekali, semuanya putih. Semuanya indah, orang-orang siap-siap pakai baju tebel-tebel keren-keren, pakai bulu-bulu begitu ya, saudara ya. Mau skiing, mau snowboarding, banyak aktivitas indah sekali. Apalagi ditambah musim winter, musim dingin selalu identify dengan Christmas. Wah, kita kalau jalan-jalan, saudara, dengar lagu-lagu Christmas, rasanya leleh gitu ya. Oh, so romantic, Christmas time gitu ya. Wah, rasanya indah dengan lampu-lampu segala macam. Tapi ada keburukan juga di musim dingin ini. Buruknya apa? Kalau sudah suhunya turun di bawah 0 degree, saudara ya, Celsius, apa yang terjadi? Banyak sekali storm, banyak badai. Sampai dibilang hati-hati. Orang-orang kalau nyetir hati-hati, bisa jalanan licin, gampang kecelakaan. Banyak orang yang terhilang, tersesat waktu terpendam dengan salju yang begitu tinggi. Dan apa yang terjadi? Banyak orang-orang tua yang mati kedinginan, saudara. Karena apa? Heaternya tidak cukup untuk melawan akan kedinginan yang luar biasa. Banyak orang-orang yang homeless yang juga meninggal karena tidak tahan dingin. Oh, sampai mereka menanti kapan terjadi musim semi. Kapan spring ini datang, saudara? Dinanti-nantikan orang. Karena apa? Mereka sudah capek dengan musim dingin yang sangat panjang ini. Dan kemudian di musim yang semi ini mulai tunas-tunas pertumbuhan. Indahnya bukan main. Dan kita mulai diingatkan, oh ada hari Paskah. Suatu festivities yang dilakukan di Amerika. Mereka mulai ingat-ingat warna-warna pastel, kue-kue yang manis, anak-anak berlarian bawa keranjang-keranjang. Rasanya begitu indah. Tapi musim semi pun punya kekurangannya. Kekurangannya apa? Karena musim semi itu tumbuhan mulai bertumbuh-tumbuh lagi, saudara. Banyak polen, saudara ya. Nah, salah satu orang yang tidak suka itu saya. Karena saya alergi sekali dengan polen, saudara. Napasnya bisa sesek.
Kadang-kadang bisa benar-benar bad gitu ya. Sampai Anda harus runny nose, harus keluar matanya berair terus, harus sneezing terus bersin terus. Ini yang terjadi saudara. Nah ternyata saudara, di 4 musim yang berbeda ini, masing-masing ada baiknya, tapi masing-masing juga ada kekurangannya. Ada yang unik, ada yang spesial, tapi juga ada yang buruk saudara ya. Nah semua itu tergantung dengan bagaimana cara kita tuh memandang. Nah kalau kita bisa merangkul akan setiap musim, kita akan lihat semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Nah saudara, saya ceritakan panjang lebar tentang ini. Kenapa? Karena hidup kekristenan kita ternyata juga demikian saudara. Kita mau mikir, saya enggak senang Bu, saya senangnya musim panas, saya enggak peduli dengan musim dingin, atau mungkin hanya spring saja, saya enggak suka fall, saya enggak suka winter. Ada orang yang bilang, enggak, sebaliknya, saya suka yang winter, saya suka yang fall. Saudara, kita enggak bisa milih, karena musim itu akan terus bergulir, dan itu yang akan terjadi terus dalam kehidupan kita. Kita enggak bisa milih secara rohani, musim apa kita itu alamin. Kita enggak bisa milih, saya cuma mau musim yang diberkati aja. Saya enggak mau, aku diberkati, aku dilimpahi. Bukankah Tuhan begitu? Tapi bagaimana kalau tahu-tahu ada pandemik? Bukankah kita masih ingat pertama-tama kita bilang itu berita hoax. Tapi ternyata apa yang terjadi saudara? Kenyataan. Bahkan sampai sekarang ini tetap kenyataan. Kadang-kadang dalam hidup yang kelihatannya nyaman ini kita bisa kaget-kaget. Bisa tahu-tahu ada sesuatu yang datang dalam kehidupan. Musim ini tahu-tahu bersilih berganti. Dan semua yang baik-baik ini tahu-tahu memukul kehidupan kita. Sehingga banyak orang alamin stres, banyak orang alamin depresi, banyak orang yang ngalamin denial, penyangkalan diri. Sampai begitu memburuknya sampai orang bilang, Bu saya tak mati aja, saya enggak tahan. Karena perubahan seperti ini. Saudara tahu enggak, kita ini orang-orang yang biasa. Di Alkitab ditulis beberapa macam tokoh, beberapa banyak tokoh-tokoh yang alamin pergumulan seperti ini. Karena apa? Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk kekekalan. Kita tahu Raja Daud, dia diurapi sama Tuhan, dia ngadepin Goliat, dia menang. Dan selalu dalam peperangan apapun dia menang. Tapi dia dikejar-kejar sama Saul, terus-menerus sampai dia enggak tahan. Sampai suatu hari dia pura-pura gila. Saya bayangin ini bukan cuma sekedar cerita. Mungkin saking depresinya dia nggak tahan, dia sampai pura-pura gila, nggak tahan sama sekali. Kita lihat Elia begitu luar biasa. Dia bilang jangan turun hujan. 3,5 tahun nggak hujan. Dia bilang hujan akan turun, hujan pun turun saudara. Ngalahkan Nabi Baal begitu banyak. Tapi begitu dia baru selesai ngalamin KKR hebat-hebatan. Ratu Isabel itu datang kepada dia. Katakan dia akan cari Elia di mana. Aku akan bunuh dia. Baru terintimidasi, dia stres saudara. Dia lari ke tepi sungai Kerit. Dan di sana dia mulai stres dan dia bilang, Tuhan aku tak mati aja. Saudara, ternyata tokoh-tokoh yang luar biasa dalam Alkitab itu mengalami musim kehidupan yang sama seperti kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka dan kita semua untuk menuju kekekalan. Ini hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Jadi kita ini perlu belajar. Apa ya saudara, hari ini kita mau belajar. Apa yang harus kita praktekkan untuk persiapan untuk kekekalan ini. Yang pertama saudara ya, kita harus belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala musim dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Kita sudah sering baca ayat ini, tadi kita juga baca. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini kita ngomong tentang ini setiap kali dengan iman saudara. Ini bukan sekedar ayat-ayat yang indah untuk Anda hafalkan. Ini bukan juga mantra-mantra yang harus Anda hafalkan. Tapi kalau kita ngerti dengan sungguh-sungguh, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita.
Tuhan itu kubu pertahanan kita. Allah yang satu-satunya yang harus kita percayai. Kalau kita percaya kepada hidup, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, maka apa yang terjadi saudara, kita akan aman dalam kehidupannya. Makanya itu Raja Daud tadi yang saya katakan, dia nulis satu Mazmur saudara. Mazmur 31 ya. Ini doa yang sangat pribadi sekali. Dia mengalami begitu banyak kesusahan dan ratapan yang paling dalam hatinya ini ya. Dia seorang raja yang hebat, tapi dia juga tahu dia ngalamin banyak pergumulan. Tapi di balik semuanya itu dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Maka itu dalam pergumulan hidupnya dia percayakan hidupnya ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa dia tulis Mazmur 31 ini? Karena dia hadapin musuh, dia ngomongnya ulang-ulang saudara ya. Tapi dia hadapin musuh saudara, dia hadapin sakit penyakit, dia hadapin bagaimana rasa loneliness ditinggalkan oleh teman-temannya saudara. Raja Daud di sini nulis mewakili cerita kita semua saudara. Yang mungkin saat ini kita ngalamin kesulitan dan penindasan dalam hidup ini. Saudara, kita tahu semua hidup di dalam dunia ini tidak mudah saudara. Tapi apapun yang kita alamin dalam dunia ini Tuhan tahu semuanya. Tidak ada satupun yang luput daripada mata Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita ini bertumbuh. Tidak jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Sering kita tidak ngerti kan? Kita sering bilang, ya sekarang kita tidak ngerti apa yang terjadi. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Later on kita baru ngerti bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu baik untuk kita saudara ya. Nah, saya baca satu artikel di mana saat orang hamba Tuhan bilang begini saudara ya. Suatu hari dia tuh enggak punya kerjaan. Dan apa yang terjadi saudara? Papanya bilang begini, kamu mau kuliah, kamu mau kerja, kita enggak punya uang. Oh, papa kenal mbak seseorang. Orang ini orang kaya loh. Mungkin dia punya banyak lowongan kerjaan. Yuk kita ke sana. Dan cerita singkatnya saudara, dia nunggu kok orang ini tidak keluar-keluar ya saudara ya. Tadi harapannya yang sangat tinggi. Begitu ketemu sama orang ini, papanya tanya dengan singkat, anakku ini perlu kuliah, dia perlu kerjaan. Apakah kamu bisa dapatkan untuk dia? Apakah ada lowongan untuk dia? Orang kaya ini menatap dia bilang gini, maafkan, saya tidak ada lowongan. Akhirnya mereka pulang dengan kecewa saudara. Karena apa? Kita juga sama seperti ini. Seringkali kita tuh mengandalkan orang lain. Saya pikir si A, si B, si C yang bisa nolong kita saudara ya. Nanti kalau tidak ditolong ngamuk, jadi sakit hati. Jadi benci saudara, jadi kepahitan. Kok orang kaya ini tidak mau nolong? Masa dia punya uang 100 juta untuk nolong saya 10 juta aja nggak mau. Saudara, mungkin kita hanya ngelihat dari luar. Mungkin kita tidak tahu kalau orang itu mengalami pergumulan. Mungkin orang ini mempunyai kesusahan, tidak bisa membantu Anda saat itu juga. Tapi apa yang terjadi kalau kita mengandalkan orang lain, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan kecewa. Karena manusia tidak bisa menolong Anda 100%. Manusia tidak bisa membantu Anda 100% all the time. Mungkin sekali-kali dia bisa menolong saudara. Mungkin sekali-kali dia jadi kepanjangan tangan saudara. Tapi mungkin saat itu dia tidak bisa jadi kepanjangan tangan saudara untuk menolong saudara. Ini yang terjadi saudara. Makanya Tuhan bilang celakalah kamu kalau kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal saudara. Karena kadang-kadang Tuhan tidak izinkan orang itu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan mungkin mau lewat orang lain saudara ya. Nah yuk kita belajar untuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kita harus belajar untuk supaya kita punya karakternya Tuhan. Kalau mau masuk surga, kalau mau hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, Tuhan pingin kita tuh berubah, mempunyai karakter yang mirip dengan Bapaknya. Kenapa saudara? Karena kita mau hidup sama dia dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Tadi kita belajar kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Tapi sebaliknya, apakah kita bisa dipercaya sama Tuhan saudara? Seringkali kita pikir, oh I love you Lord, I trust you, I trust you. Tapi sebaliknya apakah kita bisa dipercaya sama Tuhan? Langka loh orang yang bisa dipercaya. Orang yang percaya sama Tuhan banyak. Tapi orang yang dipercaya sama Tuhan itu langka. Saudara mau enggak jadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan? Kalau mau dipercaya sama Tuhan kita harus berubah supaya kita punya karakternya Tuhan. Mungkin kita punya talenta yang hebat. Kita punya karisma yang hebat. Kalau kita nyanyi, wah mungkin semuanya gemetar. Tapi apa sesudah itu? Nothing. Anda seperti seorang singer aja yang profesional nyanyi suaranya enak. Banyak yang bikin orang sampai euforia. Luar biasa. Wah sesudah itu apa? Nothing.
hanya kebahagiaan sesaat. Tapi ada seorang anak kecil ya saudara ya, dia nyanyi biasa-biasa aja. Tapi setiap kali dia megang mikrofon tuh, dia nyanyi. Dia nyanyi cuma simple. God is so good. Dia nyanyi sederhana. God is so good. Nyanyian sederhana, nyanyian anak-anak, anak kecil. Tapi dia nyanyi dari hatinya. Keluar menjamah orang-orang sampai mereka sadar bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidupnya. Saudara, kalau kita punya talenta, punya karisma yang luar biasa, tapi kita tidak punya karakter, itu sama dengan nol yang besar, saudara. Makanya Tuhan pakai berbagai macam cara untuk memproses karakter kita supaya bisa siap untuk hidup untuk kekekalan. Nah saudara, salah satunya lewat apa? Ya pasti lewat suatu proses, lewat pergumulan, lewat penderitaan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita mau lihat kenapa Tuhan pakai suffering dalam hidup kita. Kita baca sama-sama di kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai 5. Dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa loh saudara. Kalau Anda sengsara, Anda tekun cari Tuhan. Tuhan, aku susah Tuhan. Aku susah Tuhan. Tapi Tuhan mau ajar kita untuk tahan uji. Supaya tahan uji kita bisa punya pengharapan. Saya kasih contoh saudara ya. Saya lihat belakangan ini banyak sekali pertandingan badminton. Dan juga pertandingan tenis. Nah suami saya ini suka sekali ngelihat itu. Hampir setiap malam dia tuh ngelihat saudara ya. Olahraga terus. Tapi waktu saya ngelihat gitu ya saudara. Saya teringat. Ini orang-orang yang juara itu pasti ngeliwatin proses ya. Mungkin ada seorang anak kecil yang mesti belajar badminton. Ya, mungkin tenis. Papanya bilang, ayo kamu belajar. Kamu jadi juara. Kamu pasti bisa. Mungkin anaknya jengkel. Kita bisa identifikasikan hidup kita dengan mereka. Bukan anak-anak suruh belajar. Ayo belajar. Nggak mau pak, panas pak. Raketnya berat pak. Masih latihan hanya mukul bola terus. Capek pak. Papanya bilang, ayo belajar. Lama-lama saudara dalam penderitaan tuh anak ini jadi tekun. Lama-lama kalau dia tidak main badminton, dia pasti rasa enggak enak. Jadi dia mulai main dengan tekun, main dengan tekun. Lama-lama jadi kuat, staminanya jadi kuat. Dia jadi orang yang tahan uji, panas apa terik. Dia enggak peduli, dia main terus dan dia tahu tambah lama dia main, tambah tepat, tambah senang saudara, tambah luar biasa. Dan akibatnya apa? Dia ikut dalam pertandingan karena mentalnya sudah kuat saudara. Ada orang kalau naik pertandingan, ada yang langsung grup mana yang di-encourage ya. Yo gitu ya, mereka nyanyi untuk siapa misalnya untuk Calvin, dia bilang Calvin. Lah bagaimana dengan Ryan satunya saudara ya? Mungkin Ryan enggak disorakin, yang Calvin disorakin. Wah, semangat Calvinnya. Tapi yang Ryan enggak mau kalah saudara, karena dia sudah tahan uji. Dan akibatnya apa? Pelan-pelan dia bisa reach out the score dan akhirnya dia bisa menang. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tuh tekun saudara ya. Nah apa yang terjadi dalam penderitaan kita tuh bisa tekun. Dari tekun kita jadi tahan uji. Dari tahan uji kita punya pengharapan. Karena apa? Pengharapan di hadapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi Tuhan mau kita tuh jangan jadi orang yang gampang menyerah. Makanya penderitaan ini membangun suatu karakter. Kenapa kalau kita lewat penderitaan tuh kita jadi punya karakter? Kalau kita menghadapi penderitaan begitu berat saudara, Tuhan mau kita diremekkan sama Tuhan supaya kita jadi lebih humble. Kalau orang sudah ngalamin yang paling bawah, dia akan jadi orang yang lebih rendah hati saudara. Jadi orang yang lebih kuat, jadi orang yang lebih fokus sama Tuhan dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun juga. Makanya Tuhan mau kita belajar untuk lihat dari perspektifnya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan buka lagi 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan yang sekarang ini Tuhan bilang apa? Mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar dari penderitaan kita. Oh saudara, yang kita alami ini cuma ringan. Ada kemuliaan Tuhan yang besar yang menanti kita di sana, yang lebih besar daripada penderitaan kita, yang lebih besar daripada pergumulan kita, yang lebih besar daripada
ada air mata saudara. Ini yang terjadi. Makanya Tuhan mau kita tuh memperhatikan semua yang tidak kelihatan. Kelihatannya semua ini penderitaan, tapi Tuhan bilang, Tuhan, wait anakku, aku menyediakan engkau tempat yang terbaik di kekekalan di sana, saudara ya. Karena yang kelihatan ini cuma sementara, saudara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Ayo saudara, kita belajar. Kita belajar mau pandemik, tidak pandemik. Kita mau hidup senangkan Tuhan. Tidak perlu dilihat orang. Oh saudara mungkin di rumah. Mungkin saudara tidak bisa keluar. Mungkin karena ada berbagai macam halangan Anda tidak bisa keluar. Puji Tuhan yang bisa keluar saudara. Tapi ayo kita mulai fokus. Fokus apa saudara? Bahwa kita mau senangkan Tuhan. Dalam keadaan apapun. Saudara jangan jadi orang-orang yang letih lesu lemah. Tapi jadi orang-orang yang terus persisten. Tekun cari Tuhan, tekun cari Tuhan, tekun cari Tuhan. Karena apa? Sudah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kekekalan saudara. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita belajar untuk selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Karena apa? Sekali lagi kita disiapkan untuk kekekalan saudara. Tadi kita belajar untuk mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita sama Tuhan. Dan yang kedua Tuhan mau belajar supaya kita punya karakternya Tuhan. Kita bisa dipercaya sama Tuhan. Dan yang ketiga Tuhan tuh mau kita tuh selalu aware of His presence. Kita selalu sadar akan kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan ini saudara. Tuhan mau apa? Supaya kita jadi orang-orang yang bertumbuh. Kekristenan kita itu bertumbuh saudara ya. Yuk kita baca di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala saudara. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita ini bertumbuh. Kita melewati semua ini musim yang tidak enak ini mungkin saudara. Mungkin Anda mengalami pergumulan yang tidak bisa dikatakan lagi. Air mata yang begitu banyak. Tapi Tuhan katakan, engkau sedang bertumbuh dalam kasih karuniaku. Kasih karuniaku beserta dengan engkau. Tapi aku mau engkau bertumbuh dalam segala hal dalam kehidupan ini hanya ke arah Kristus. Fokusnya apa? Fokusnya itu hanya Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita sadar diri. Bukan sadar diri saja, tapi sadar akan Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya ini adalah biji matanya Tuhan. Kalau kita kelilipan langsung cepat-cepat dilap saudara. Mau panas terik cepat-cepat beli glasus. Sekalian keren. Ya toh? Tapi mau pakai kenapa? Karena kita sayang dengan mata ini. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan tuh sayang kita. Saudara kalau orang jatuh cinta yang tanda yang paling gampang lihat dari mana? Saudara tahu? Saudara pura-pura enggak tahu ya. Mungkin yang di rumah yang streaming tahu saudara ya. Kalau orang jatuh cinta yang paling gampang dilihat lewat apa saudara? Lewat matanya. Pasti matanya itu penuh dengan cinta. Saya tahu saudara. Tadi suami saya masuk tik, saudara mungkin tidak lihat. Tapi saya lihat. Dia noleh saya, dia senyum. Saya tahu. He must have loved me a lot. Gitu ya saudara ya. Dia pasti cinta sama saya. Dia kasih saya pandangan yang khusus. Amin saudara. Saudara pura-pura enggak tahu ya. Gak apa-apa saudara ya. Saya mau cerita. Tapi ini yang terjadi kalau orang jatuh cinta. Tambah lama itu saudara. Tambah mendalam cintanya. Orang yang mengasihi satu sama lain. Pasti cinta itu bertumbuh. Cinta itu tambah lama tambah menghargai. Cinta itu tambah lama tambah dewasa. Nah kalau kita di jalan sama Tuhan, kita bilang kita mau cinta sama Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan, makanya kita tuh harus bertumbuh. Tapi tumbuhnya ke arah mana? Bukan ke arah kiri kanan, tapi ke arah Kristus. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan tuh hidup dalam kehidupan kita. Nah saudara di Alkitab itu ada satu orang yang luar biasa. Namanya Henokh saudara ya. Kita mungkin tahu, kita lihat di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 ya. Dikatakan Henokh hidup 65 tahun lalu dia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300
tahun lagi setelah dia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Heno mencapai umur 365 tahun. Ini saudara baca ya ayat 24 sama-sama saya. Yuk kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Heno ini spesial saudara. Heno ini dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Tiap hari perkenanan Tuhan ada dalam hidupnya. Saya bilang, wow luar biasa Tuhan. Heno ini hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dikatakan dia tidak ada lagi karena Tuhan bilang apa? Dia diangkat sama Tuhan. Dia katakan, Heno 300 tahun, 365 tahun daripada hidupmu. Mungkin yang lain-lain kalau Anda baca di kejadian yang sama, itu 900, 800 umurnya. Heno cuma 365. Karena apa Tuhan bilang, Heno, I love you so much. I want you to be with me. Aku mau engkau bersama dengan aku di kekekalan. Karena aku tahu bahwa engkau cinta sama aku. Heno bergaul sama Tuhan begitu rupa. Sampai perkenanan Tuhan begitu dahsyat. Alkitab tidak mencatat dia mati dikubur saudara. Saya percaya dia angkat Tuhan hidup-hidup saudara. Saudara lihat persekutuan dan ketaatan dengan Tuhan akan membawa perkenanan ilahi. Seringkali dalam hidup ini kita suka lupa. Dalam pandemik, enggak pandemik kita pikir gimana bisa dapat apa kerjaan yang luar biasa. Kita kerja keras, kita kuras tenaga, enggak ada salah dengan itu saudara. Mungkin kita banting tulang, kita serahkan waktu dan uang kita sampai sendiri capek. Sesudah itu kita jadi orang-orang yang putus asa. Karena apa? Karena kita suka lupa untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Boro-boro mau jalan sama Tuhan saudara. Kita sudah lama saudara, sudah lama. Enggak kebaktian on site ya. Saya tadi datang tuh saudara, deg-degan saudara. Semalaman saya enggak tidur. Saya tidur tuh gelisah saudara. Tidur cuma 2 jam. Kenapa excited mau datang ke kebaktian yang on site seperti ini. Dan saya buru-buru masuk. Tadi waktu masuk saudara, ada mulai saudara worship di sini. Oh air mata itu mengalir terus menerus. Saya bilang Tuhan kok baik. Sampai akhirnya saya bisa ada di sini. Saya bisa kebaktian bersama saudara-saudara semua. Saya tidak tahu hidup itu begitu fragile. Saya tidak tahu pun saya bisa ada hidup sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan saudara ya. Rasanya tuh 1 jam tuh rasanya ngicipin hadirat Tuhan itu tidak habis-habisnya. Terharu saudara. Saudara bisa bayangin enggak? 1 jam bisa bikin kita terharu. Bisa rasanya kepingin cinta sama Tuhan. Kenapa kita enggak lakukan setiap detik dari kehidupan kita? Kita bukan tergantung dengan environment dan keadaan. Tapi dalam setiap saat dari kehidupan kita. Karena Tuhan tuh rindu. Rindunya Tuhan apa? Yuk nak, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Oh saudara, kalau Tuhan tinggal dalam aku. Dan aku dalam engkau. Saudara, kita fokusnya hanya ke siapa? Hanya ke Tuhan aja. Waktu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan saudara? Wah kita boro-boro bangun, apa ya planningnya today ya? Saya harus kerjakan apa ya hari ini? Atau kita malas-malasan, nanti aja mikir. Atau mungkin ada orang yang nomor 1 lihat, oh handphonenya ada apa ya? Oh message saya 135. Saudara, Tuhan mau kita untuk fokuskan hidup kita buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai penutup saya mau sharing dikit ya. Saya paling suka sharing sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Karena itu kenyataan. Almarhum papa saya. Papa saya sudah meninggal dunia lama sekali saudara ya. Tapi dia selalu membawa satu impact yang besar dalam hidup saya. Dia selalu, zaman dahulu belum ada doa fajar. Tapi papa saya ini punya kebiasaan istimewa. Dia setiap pagi selalu bangun jam 3:30 pagi saudara ya. Dia 3:30 pagi dia selalu bangun. Dan setiap pagi kalau dia bangun dia pasti keluar ke halaman saudara. Saya enggak ngerti rumah kami ya cukup luas. Tapi dia suka sekali ke halaman di teras sana. Dan kemudian karena sepi tidak ada orang. Dia suka nyanyi saudara. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab
ku tak dapat jalan sendiri. Setiap hari dia nyanyi, dia bilang, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya bilang, Papa, kenapa Papa selalu nyanyi lagu ini? Dia bilang, karena Papa perlu Yesus setiap waktu. Papa tidak bisa jalan apapun tanpa Tuhan. Papa, saya cinta Yesus. Matanya terkena glaukoma, saudara. Sampai dia tidak bisa baca Alkitab sampai tua. Saya ingat betul dia pakai kacamata, masih pakai kaca pembesar. Tapi dia terus mau baca firman Tuhan. Suatu hari saya ingat banget dia akan kesaksian. Waktu itu Papa bilang, di zaman tahun 60-an ya saudara ya. Oh, banyak sekali kejadian-kejadian PKI segala macam, sampai bisnis itu rasanya susah. Dan dia punya suatu resep untuk bikin pabrik pasta gigi. Dan dia katakan begitu banyak orang yang mungkin lebih kaya, lebih pintar, lebih hebat, punya lebih banyak modal pada ngantri saudara. Minta izin, karena izinnya hanya hari itu saja. Dan dikasih kuota tertentu begitu. Dan setiap kali orang masuk demi satu persatu, "Woi, apa kabar?" Kamu tahu semua orang yang who and who yang akan buka pabrik yang sama saudara. "Apa kabar?" Dia kebetulan kenal Papa. "Saya, apa kabar Pak? Ya, apa kabar?" "Oh, saya pasti akan dapatkan." "Kamu juga mau bikin?" Gitu ya. Biasanya kan gitu ya saudara. Dia diam aja. "Iya, by the God's grace, by God's grace." Dalam hati dia bilang, "Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri." Oh, satu pintu dibuka, orang bersilih ganti. Gua dapet nih, tos. Orang kedua, oh gua juga dapet nih, tos. Giliran bapak saya masuk. "Oh Pak, ya." Bapak saya nyayap ya waktu itu ya. Ya, benar. "Kamu juga mau bikin pabrik?" "Iya Pak." "Orang Surabaya?" "Iya Pak." Pas kebetulan saya punya resep yang cukup baik. Saya berharap supaya saya juga bisa dapat izin. "Oh, no problem. Resepmu apik toh. Jadi, ya puji Tuhan lumayan Pak. Oke, tanda tangan seret. Dan kemudian dia coret bawahnya, seret, tutup. "Sampean ngerti ndak Pak? Sampean iki untung loh." Orang Surabaya ya. "Karena sampean ini orang yang terakhir. Nggak ada lagi izin, cuma ditutup cuma sampai segini aja." Padahal di luar masih banyak konglomerat yang lain. Saudara, papa saya keluar bilang, "Terima kasih Pak." Sampai dia keluar, dia bilang, "Sudah dapat kau?" "Wah, gimana yang rame? Saya nggak bisa dapat gara-gara kamu." Dia keluar, dia duduk di mobil, dia bilang, "Tuhan, sungguh aku tidak bisa jalan tanpa Engkau. Kalau aku jalan bersama dengan Engkau, perkenananmu akan menyertai aku." Saudara tahu enggak, kalau Tuhan ada di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan, perkenanan Tuhan akan mengikuti engkau. Ini yang terjadi saudara. Oh, Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa saudara. Kita harus sadar saudara, jalan sama Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, dia punya banyak pergumulan tapi dia ngerti, His grace is sufficient for me. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagiku. Saudara, pagi hari ini saya cuma mau bilang, yuk kita belajar. Serahkan hidup kita buat Tuhan.
kita ini hidup oleh karena kasih karunia. Tapi jangan izinkan kasih karunia itu berlalu dalam kehidupan kita. Seringkali kasih karunia lagi dilimpahkan. Tuhan tidak peduli. Nanti kalau perlu baru, oh Tuhan, where is your grace? Di mana kasih karuniamu? Aku perlu engkau. Saudara, Tuhan tidak mau kita jadi orang yang suam-suam kukuh. Tapi Tuhan mau dalam segala hal dalam kehidupan kita. Just simplify your life. Sederhanakan hidupmu. Tentramkan hidupmu. Boleh tak kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di sorga, saudara. Jangan kejar dunia, tapi kejar Tuhan, saudara. Kita akan lihat satu gambar di sini, saudara. Tuhan tuh bagaikan matahari, saudara ya. Kalau kita taruh Tuhan di belakang, sinarnya Tuhan ada di sini ya. Matahari di belakang, saudara ya. Sinar tuh membuat bayang-bayang di depan saudara. Ini yang terjadi, saudara. Kita tuh selalu melihat bayang-bayang itu seperti berkat yang harus kita kejar, saudara. Tapi setiap kali karena Tuhan di belakang kita, sinarnya itu hanya membuat bayangan yang di depan. Kita kejar dengan putus asa, seakan-akan dekat, udah dekat, udah dekat, udah dekat. Tapi bayangan itu terus ada di depan saudara. Saudara tidak akan pernah meraihnya, saudara. Karena apa itu bayangan di sana? Karena Tuhan di belakang saudara. Tapi kalau saudara bisa ngelihat bahwa bayangan itu bersama dengan engkau, Tuhan di dalam engkau, engkau di dalam engkau, itu sinarnya ada di sini, saudara. Apa yang terjadi? Bayangan itu bersama dengan engkau. Engkau kemanapun engkau pergi, bayangan itu mengikuti engkau. Oh glory, haleluya, haleluya. Karena apa, saudara? Kalau Yesus di dalam engkau dan engkau di dalam Yesus, engkau tidak usah khawatir. Karena apa? Nothing is impossible with God. He's a way maker, miracle worker. Apa yang terjadi? He's a promise keeper. Dia adalah Tuhanmu dan Tuhan saya, saudara. Apa yang terlalu sulit yang Tuhan tidak bisa lakukan? Engkau tidak perlu ngejar berkat. Engkau tidak perlu ngejar apapun juga. Karena berkat yang akan mengikuti saudara. Oh glory, haleluya. Glory, haleluya, saudara. Anda tidak perlu khawatir. Apapun yang Anda minta. Oh Tuhan ada di sana buat kita. Tapi mau tidak kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Mau tidak kita hidup berjalan bersama dengan Dia? Tidak hanya waktu-waktu tertentu, tapi setiap hari dari kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. Saudara mau bangkit berdiri, kita nyanyi yang papa saya tadi hanya suka nyanyi. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah firman-Mu menerangiku, saat ku tak dapat jalan sendiri. Jadikan doa, saudara. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku,
jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Apakah ini jadi doa saudara? Kalau iya, yuk angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita buat satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri. Aku perlu Engkau, Yesus. Aku perlu Engkau, Yesus, dalam segala situasi hidupku. Mungkin saat ini keadaan sudah tidak menentu. Aku tidak tahu mesti apa lagi. Tapi Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Bahkan yang di rumah-rumah pun, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat tangan tinggi-tinggi. Biarkan Tuhan menjamah engkau. Kalau Tuhan bersamamu dan engkau bersama dengan Tuhan, tidak ada suatu apapun yang bisa menghalangi kasih Tuhan daripada kehidupanmu. Isyerapaka sandaralaba karalata, uriapaka sapakarapaka sandaralata, warapaka serenebe harapaka sandaralaba karalata, warapaka sandaralaboko. Katakan sama Tuhan apa yang kau butuhkan. Katakan sama Tuhan, semua yang bisa bahasa roh, yang bisa bahasa Indonesia. Urabaka sepepe burabaka sandaralata, urabaka relebe haralabaka ralaboko, yerelebe kerelebe haralabaka ralabaka ralabaka so, ye, urabaka sambaralabaka ralaboho, erelebe hetepe boralabaka shambarala, aralabaka ralatapaka. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh ralabaka shandaralabaka. Oh ralaboho ralaboko ralabo. Viralabaka shandaralabaka ralada. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus, kau jamah kami semua. Engkau lihat air mata kami. Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau lihat tiap-tiap tangan yang terangkat. Yesus, Engkau tahu. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Tapi hari ini kami buat komitmen. Tinggallah di dalam kami Tuhan. Dan kami mau tinggal dalam Engkau. Kami mau jalan bersama dengan Yesus. Kami mau jalan bersama dengan Engkau. Dan mulai hari ini, aku akan berjalan bersama Yesus untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Biar kemuliaan Tuhan memeteraikan setiap tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah bekerja. Nyatakan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Saya percaya kita semua hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Boleh lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistyo atas pemberkatan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta dengan keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Shalom, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kini saatnya kita mempersiapkan persembahan kita, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara on-site dapat melakukan melalui scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer, maupun yang memegang amplop nanti setelah ibadah selesai dapat memasukkannya ke kantong persembahan di pintu keluar nanti. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming dapat melakukan melalui QR ataupun transfer. Mari
Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri jemaat. Kita melakukan doa persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistyo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu booking e-ticket untuk mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 15 November 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah lainnya tetap dilakukan secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, yaitu ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 20 November 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Mordecai Levy dengan tema sepanjang bulan November Cancel. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung, mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Semua kita tentunya memiliki harapan yang sama, yaitu menjadi anak-anaknya yang berbuah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman-Nya di Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Begitu pentingnya kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan agar setiap kita berbuah. Tetapi siapa yang memampukan kita menjadi Kristen yang berbuah? Itulah Pastor Message Part 2, pesan Tuhan melalui Gembala Sidang kita di bulan November ini. Begitu pentingnya pesan Tuhan ini, oleh karena itu jangan lewatkan untuk bergabung bersama di Cool Online CK7 pada hari Jumat 19 November 2021 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 20 November 2021 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Di masa pandemi COVID-19 ini ada satu hal yang tiba-tiba booming, yaitu online shopping. Begitu mudahnya kita berbelanja online, hemat waktu, dan banyak penawaran menarik yang bisa bikin kita hemat dalam membeli kebutuhan kita. Tapi hati-hati ya ibu-ibu, jangan sampai kebablasan. Nanti bukannya hemat, malah kalap dan jadi kecanduan belanja online. Mari dapatkan tips berbelanja online yang sehat sesuai kebutuhan dan kemampuan tentunya. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 25 November 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Pastor Leonardo Syamsuri, SE, MBA, MTH dan Pastor Lee Liman Rosalin dengan tema Belanja Online Yuk.
Pastikan ibu-ibu mengikuti share and talk yang menarik ini yang tentunya akan menambah wawasan para ibu-ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan dan berbahagialah pada saat kita berada di padang gurun tersebut. Kisah nyata perjalanan hidup Pastor Billy Lantang pada saat ia divonis dengan penyakit kanker. Bagaimana ia dapat melewati masa-masa yang sulit pada saat di padang gurun tersebut? Ikuti ibadah Cancer Ministry pada hari Sabtu 27 November 2021 pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Billy Lantang dengan tema My Journey in the Desert. Live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Don't miss it. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita tutup dengan doa syafaat, saya mengajak kita semua bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti ada tertulis di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini di mana kami boleh sama-sama Tuhan membawa doa, pujian, penyembahan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan pada saat ini mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami berdoa memberkati bangsa kami, negeri kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Biar kiranya dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu atas negeri kami Tuhan. Kami berdoa Indonesia sampai saat ini boleh ada itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau sendiri yang menjaga, melindungi setiap kami Tuhan. Bahkan Indonesia Tuhan boleh Engkau pulihkan, Engkau lepaskan dari segala macam malapetaka apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami ya Bapa. Bapa, Engkau memberkati Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biar kiranya setiap mereka berada dalam pelindungan Tuhan. Dan setiap apa yang mereka Tuhan rancangkan, putuskan membawakan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap tim medis, Satgas COVID-19 yang hari-hari ini terus bekerja Tuhan untuk menanggulanginya Tuhan. Kami berdoa perlindungan darah anak domba menutup bungkus setiap mereka dan keluarga besarnya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu dan kami berdoa setiap benih firman Allah yang hidup itu tertanam dalam hidupan kami Tuhan. Bertumbuh dengan kuat, dengan lebat Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani setiap kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Bapa, pelindungan Engkau sempurna bahkan untuk seluruh keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Kau terus memakai gembala kami Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost Tuhan sampai terselesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa membawa Dr. Yanto, gembala terkasih kami di CK7 Tuhan. Pelindungan yang sempurna juga Tuhan taruh Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan dan keluarga besarnya Tuhan. Tidak ada yang terluput satu pun Tuhan. Kau menyertai, Kau memberkatinya Tuhan sehingga di dalam CK7 ini Tuhan bertumbuh Tuhan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan dan siap menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa gereja Bethel Indonesia, Church of God, Oral Roberts University dan World Evangelical Alliance. Tuhan pakai setiap lembaga dan wadah yang ada ini Tuhan untuk menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan yang ada di CK7. Kami perkatakan setiap anak muda bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang hidupnya
takut akan Tuhan, sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pakai untuk setiap mereka melayani dan menjangkau Tuhan jiwa-jiwa dalam generasi mereka ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang beribadah. Biar kiranya kami memiliki hati Tuhan terus untuk membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa. Kami tahu Engkau Allah yang menyembuhkan. Dan setiap umat Tuhan yang di dalam kelemahan fisik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Bilur-bilur darah Kristus Tuhan menyembuhkan setiap kami. Bahkan yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan sehingga kami menang atas setiap beban kami ya Bapa. Dan bagi kami yang saat ini sedang menantikan jawaban doa, kami tahu Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa-doa daripada anak-anak-Mu. Dan Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Kau menutup bungkus setiap kami Tuhan dan pelindungan kuasa darah anak domba. Dan Engkau meluputkan setiap kami Tuhan dari segala serangan virus corona apapun. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini saatnya kami membuka hati kami. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik melalui hambanya Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. God bless you all.